Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Stefano Pioli berpendapat Atalanta adalah tim ambisius sehingga terasa normal ketika mereka berhasil menjinakkan AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli berpendapat wajar timnya tumbang dari Atalanta dengan skor 3-0 sebab yang dihadapi adalah tim top. Tandukan jarak dekat Christian Romero membuka skor lagi bagi Lazio di San Siro. Kemudian Josip Illich mengadakan keunggulan di paruh kedua dari sepakan penalti sebelum Duvan Zapata menyempurnakan pesta. Rossoneri gagal mengulangi episode indah ketika mereka meluluhlantakkan Atalanta 5 gol tanpa ampun di Gewiss Arena Desember 2019 silam. Skuad Stefano Pioli sebetulnya bisa menjauh di peringkat pertama klasemen sementara apabila berhasil mengatasi Atalanta. Pasalnya, Inter Milan selaku runner-up juga meraih hasil kurang memuaskan ditahan imbang oleh Udinese tanpa gol. Kami memulai laga dengan baik, menempatkan banyak pemain di pertahanan lawan saat menyerang, buka Stefano Pioli kepada Sky Sport Italia. Mengecewakan cara kami kebobolan gol pembuka dari set play, lalu gol kedua menutup pertandingan. Kami punya waktu, tapi tak mampu mencari cara untuk bangkit di pertandingan, urainya. Kami harusnya bisa berbuat lebih baik. Kami tahu bahwa kami harus bertahan lebih hati-hati dan marking kami juga tidak yang terbaik. Tapi kami harusnya bisa mengintersep umpan-umpan silang lebih awal, tugas Pioli. Atalanta bermain lebih bagus dibanding kami malam ini. Wajar, kekalahan terjadi karena kami menghadapi tim top. Ini mengecewakan. Lalu ada gol kedua, kami hanya kehilangan keyakinan setelah itu, katanya lagi. Ini adalah liga yang sangat kompetitif. Kami tahu itu sulit, tapi kami berada di puncak klasemen pungkas sang juru taktik. Milan kini menelan 2 kekalahan sepanjang musim ini. Pertama dari rival sengit Juventus dan terbaru menghadapi Atalanta. Melihat fakta ini, Pioli menegaskan Milan akan tetap melaju tanpa mengkhawatirkan tren buruk belakangan. Zlatan Ibrahimovic mengakui meski AC Milan juara musim dingin atau paruh musim Serie A Liga Italia, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi dirinya. Rossoneri kalah dengan skor 3-0 di San Siro, namun masih menyelesaikan paruh pertama musim sebagai pemimpin klasemen sementara karena Inter Milan bermain imbang 0-0 di kandang Udinese. Banyak yang salah hari ini. Saya tidak ingin mencari alasan, karena dalam setiap pertandingan Anda harus pergi ke sana untuk mendapatkan hasilnya. Kami tidak melakukannya hari ini, kata Ibrahimovic kepada Sky Sport Italia. Yang penting sekarang adalah memulihkan energi kami dan fokus pada pertandingan berikutnya. Untungnya, itu hanya beberapa hari lagi, jadi memiliki kesempatan untuk menebusnya. Lanjutnya, setelah 38 pertandingan dengan kami, hanya kalah dalam 2 pertandingan di Serie A, saya pikir itu tidak terlalu buruk. Sayangnya, ketika Anda kehilangan begitu banyak pemain dan memiliki beberapa pemain yang tidak berpengalaman untuk menggantikan mereka, Anda bisa tahu, ungkapnya. Itu bukan alasan. Kami bekerja keras dan berkorban. Kami adalah juara musim dingin, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Selain saya rasa kami telah melakukannya dengan baik sejauh ini. Bagian yang sulit dimulai sekarang, tambahnya. Saya merasa terisolasi di babak pertama. Saat bola mencapai saya membutuhkan seseorang untuk bermain. Malahan saya merasa sangat sendirian, tapi mungkin itu juga karena permainan makan Atalanta, kata Ibrahimovic. Itu juga yang terjadi pada Josip Illich hari ini. Jika Anda menekannya, itu menjadi sulit baginya. Tetapi dia memiliki banyak ruang hari ini dan bisa mencetak lebih banyak gol. Itu sama bagi saya. Jika Anda tidak menekan saya, tentu akan lebih mudah, pungkasnya. Apa yang dikatakan Ibrahimovic tentu saja akan menjadi pemicu semangat para pemain Milan untuk terus membuktikan diri. Bagaimanapun juga, memimpin paruh musim tak akan berguna jika tidak berakhir sebagai juara.
Laga AC Milan melawan Atalanta pada Sabtu malam 23 Januari 2021 menyisakan sejumlah cerita. Salah satunya ribut-ribut antara Zlatan Ibrahimovic dengan Duvan Zapata. Pada pertandingan itu Milan diketahui tumbang dengan skor 0-3. Namun beruntung mereka masih tetap berada di puncak klasemen sementara dan menjadi juara paruh musim karena di laga lain pesaing utamanya Inter Milan hanya bermain imbang dengan skor 1-1. Ribut antara Ibrahimovic dengan Zapata terjadi di babak kedua. Ketika itu, Atalanta sudah unggul 3 gol. Hal itu berawal dari sebuah momen ketika para pemain Milan menuntut hadiah kepada wasit. Namun sang pengadil lapangan hijau tak menghiraukannya. Melihat situasi itu, keluarlah kata-kata usil dari mulut Zapata kepada Ibrahimovic. "Apa kamu mau adu penalti ke-13 musim ini?" katanya. Mendengar ucapan itu, Ibrahimovic pun naik pitam. Dia bertanya pada Zapata dengan pertanyaan yang tak kalah pedas. "Saya mencetak gol lebih banyak dari penampilan kamu sepanjang karir," kata pemain asal Swedia tersebut dikutip dari Football Italia. Zapata sendiri menjadi salah satu penyumbang gol dalam laga itu, sedangkan 2 gol Atalanta lainnya yang dihasilkan oleh Cristian Romero dan Josip Ilicic. Zlatan Ibrahimovic tak bisa berbuat banyak saat AC Milan dibantai Atalanta dalam laga lanjutan Serie A di San Siro Minggu dini hari waktu Indonesia Barat 24 Januari 2021. Milan takluk 3 gol tanpa balas. Gol-gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Cristian Romero pada menit ke-26, Josip Ilicic pada menit ke-53 dan gol Duvan Zapata pada menit ke-77. Ibra mengaku dirinya terisolasi di babak pertama. Tak ada pemain yang mendukungnya saat ia menguasai bola. Ya, pada laga itu, pelatih Milan Stefano Pioli memainkan strategi yang berbeda dari biasanya. Secara mengejutkan, Pioli memainkan Sauli Hometi dalam peran trio klasista di belakang striker. Dia menyimpan Brahim Diaz dan percobaan itu gagal total. Ibra menyebut dirinya seperti berjuang sendirian di lini depan. "Saya merasa terisolasi di babak pertama. Saat saya menguasai bola, saya membutuhkan seseorang untuk bekerja sama," kata Ibrahimovic kepada Sky Sport Italia. "Tapi ini malah saya yang merasa sangat sendirian. Tapi mungkin bisa saja karena permainan menekan dari Atalanta," sambungnya. Lebih lanjut, bomber veteran asal Swedia itu berharap kekalahan ini semakin menambah semangat rekan-rekannya. Yang dibutuhkan Milan saat ini adalah konsistensi karena mereka juara paruh musim. "Itu bukan alasan, kami bekerja keras dan berkorban. Kami adalah juara musim dingin, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Saya rasa kami telah melakukannya dengan baik sejauh ini. Bagian yang sulit dimulai sekarang," ucapnya. Di sisi lain, kekalahan dari Atalanta memang tak merubah posisi Milan di puncak klasemen. Namun, Milan yang memiliki poin 43 poin kini hanya berjarak 2 angka dari Inter Milan. Rekrutan anyar AC Milan Fikayo Tomori berterima kasih kepada ex-pilar Persib Bandung Michael Essien. Mantan pemain Persib Bandung Michael Essien turut menaruh perhatiannya terhadap kedatangan Fikayo Tomori ke AC Milan. Seperti diketahui, ex-gelandang Persib Bandung tersebut juga sempat mengubah pikiran AC Milan semasa kiprahnya sebagai pesepak bola sebelumnya. Ex-pilar Persib Bandung tertarik pada Fikayo Tomori yang berhasil menjadi rekrutan baru di AC Milan. Tomori didatangkan oleh AC Milan sebagai pemain pinjaman dari Chelsea. Dilansir dari Football Italia, pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut dapat ditebus oleh AC Milan dengan mengeluarkan kocek sebesar 25 juta euro atau sekitar 428,6 miliar. Kedatangan Fikayo Tomori ke AC Milan pun menarik perhatian Michael Essien. Essien mendoakan Tomori agar dapat menuai kesuksesan bersama Rossoneri nantinya. Hal ini disampaikan oleh figur berusia 38 tahun tersebut melalui unggahan di Instagramnya 23 Januari 2021. "Semoga beruntung di AC Milan, sobat kecilku Fikayo Tomori," tulis Michael Essien sebagai dikutip dari Instagramnya. Dapatkan pesan positif dari Michael Essien, Fikayo Tomori pun memberikan balasan lewat kolom komentar. Tomori mengucapkan terima kasih kepada Essien yang telah memberikan dukungan padanya. "Paman S Michael Essien, terima kasih," tulis pesepak bola berusia 23 tahun tersebut.
Kinerja David Calabria sepanjang musim ini telah memuaskan AC Milan. Pihak klub dikabarkan sedang menjajaki rencana memperpanjang kontrak pemain serba bisa tersebut. Rossoneri tidak ingin kehilangan Calabria saat kontraknya berakhir pada Juni 2022. Calabria sebenarnya nyaris pergi dari San Siro tahun lalu, tetapi urung terjadi karena pelatih Stefano Pioli masih membutuhkannya. Di bawah komando Pioli, bek 24 tahun tersebut berevolusi bukan hanya sebagai bek kanan, dia juga bisa digunakan sebagai gelandang darurat di tengah banyaknya pemainnya cedera. Hasilnya tidak terlalu mengecewakan. Totalitas Calabria yang telah tampil 23 kali dan mencetak 2 gol sepanjang musim ini membuatnya menjadi favorit fans Milan yang sekarang berharap agar timnya bisa mengakhiri dahaga gelar. Saya sudah tidak bermain di tengah selama bertahun-tahun, tetapi pelatih menunjukkan kepada saya dalam sesi latihan bagaimana saya harus berperan. Saya diberitahu untuk membatasi pergerakan pemain lawan, untuk tetap di antara garis, meninggalkan Kessie sedikit lebih dalam. Beber Calabria dilansir dari Football Italia. Pioli jelas bangga dengan perkembangan Calabria. Maklum, ketika kedatangannya di Milan dia tidak terlalu mengenal Calabria dan Frank Kessie. Pioli menganggap pelatih dan pemain memiliki ide yang berbeda tentang aspek tertentu dari pekerjaan dan permainan sehari-hari sehingga tidak selalu mudah langsung menerapkan metode, budaya bekerja, ide dan dibawanya. Terutama ketika Anda mengalihkan alih tim di pertengahan musim, Anda memiliki sedikit waktu untuk membereskan masalah dan karena itu Anda berharap orang lain memahami Anda lebih cepat. Jika tidak terjadi, akan ada diskusi tetapi itu bagian dari proses pertumbuhan yang normal. Hasilnya adalah Kessie dan Calabria yang Anda lihat hari ini, uji Pioli. Kini Milan bergerak cepat menjaga salah satu aset terbaiknya menurut Calcio Mercato. Pertemuan Rossoneri dengan pihak Calabria akan diadakan minggu ini. Diperkirakan, klub ingin memperpanjang kontraknya plus kenaikan gaji. Kontrak Calabria saat ini berlaku hingga Juni 2022 dan Milan ingin dia menandatangani kontrak baru hingga 2024 atau 2025. Dipercaya bahwa pembicaraan perlu jalan dengan baik sehingga tidak ada terlalu banyak hambatan untuk mencapai kesepakatan. Bisa bertahan lebih lama diyakini membuat Calabria bahagia. Mendapatkan tugas baru dari Pioli sebagai gelandang bertahan, Calabria mengaku bahwa senang karena bisa berkontribusi untuk Milan apapun perannya di lapangan. Komitmen pemain kelahiran Brescia, Italia tersebut menjadi modal penting bagi Rossoneri yang berjuang meraih Scudetto musim ini. Mandzukic boleh tua tapi semangat anak muda. Mario Mandzukic tak mau menumpang lewat di AC Milan. Meski sudah berumur, Mandzukic ingin berkontribusi besar untuk Rossoneri. Mandzukic jadi salah satu pembelian Milan di bursa Januari ini. Setelah didatangkan secara cuma-cuma, Mandzukic tak lagi punya klub setelah dilepas Al Duhail di Liga Qatar. Dikontrak dengan durasi 6 bulan, Mandzukic bisa saja bertahan lebih lama andaikan mampu membawa Milan lolos ke Liga Champions. Dengan performa tim saat ini, sepertinya misi itu tidak akan sulit diwujudkan. Maka dari itu, Mandzukic berkeinginan untuk bisa membawa Milan sekedar dari penantang zona Liga Champions menjadi calon juara seperti halnya Juventus dan Inter Milan. Meski sudah absen bermain selama 6 bulan, Mandzukic merasa kondisinya baik-baik saja dan siap bermain kapanpun yang dibutuhkan. Dia juga ingin menjawab keraguan soal kemampuannya yang dianggap sudah habis setelah tanpa klub setengah tahun. Jika saya tidak siap, maka saya tidak akan datang ke klub seperti Milan dan lebih baik saya menonton TV di rumah, ujar Mandzukic. Saya berlatih keras selama beberapa bulan terakhir dan menunggu datangnya saat seperti ini, sambungnya. Saya tidak pernah punya cedera parah, tubuh saya masih kuat untuk bermain 4 tahun lagi. Yakinlah saya baik-baik saja, saya bilang kepada Pioli, jika Anda butuh saya siap bermain dimanapun untuk menang. Saya tahu sejarah Milan dan sukses klub ini sebelumnya, saya punya ambisi besar dan tim ini sedang tampil bagus tapi musim masih panjang, tutup Mario Mandzukic. With my head again